Baik, sekarang mari kita bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Saya mengajak saudara membuka di dalam Markus pasal yang kelima. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima kita akan melihat dari ayat 21 sampai ayat 24. 21 sampai 43. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Saya akan membaca ayat 21, saudara sekalian baca ayat 22, kita baca silih berganti. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya dia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia melintang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu yang berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Setelah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Dan mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar. Lalu dipegangilah tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, manifestasi terbesar yang pernah Allah nyatakan kepada manusia, yaitu adalah anak Allah datang ke dalam dunia. Di mana Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk lahir, mati, menderita di atas kayu salib dan meneteskan darah untuk menebus dosa manusia. Maka ada satu hal yang terbesar yang Tuhan kerjakan, the greater love yang dikerjakan, upaya setiap manusia dapat memperoleh sebuah kemenangan di dalam satu kondisi yang tanda kutip mengalami sebuah penderitaan. Saudara, pada saat kita melihat hari ini bagaimana kita menjelaskan konsep suffering dengan konsep teologi yang benar, bagaimana kita bermental dan bagaimana kita beraksi di saat suffering menjadi satu situasi yang mempengaruhi hidup kita masing-masing. Di dalam teologi reform,
Suffering adalah bagian dalam belas kasihan Tuhan di dalam kedaulatannya yang tidak di-delete oleh Tuhan. Maksudnya apa? Maka setiap orang-orang di dalam mengalami penderitaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Penderitaan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi penderitaan adalah sesuatu yang harus dihadapi di dalam kedaulatan Tuhan. Maka teologi reform tidak pernah membuang kata penderitaan. Teologi reform tidak pernah membuang kata di mana kita mengalami kesusahan dan itu tidak ada di dalam vocabulary hidup kita. Tidak. Justru tema suffering, tema penderitaan adalah satu tema penting di dalam kedaulatan Allah yang menunjukkan bahwa apa? Di dalam apa yang kita alami, Tuhan intervensi memberikan kekuatan bagi kita di dalam kedaulatannya untuk menjalani itu. Kenapa, saudara? Karena di dalam teologi reform mengajarkan kita bahwa ada divine purpose. Di balik suffering itu ada divine purpose. We cannot send out the suffering. Tetapi di situ pada saat kita tidak sign out, tetap kita melihat di balik semuanya itu ada purpose, ada namanya hal yang makna yang ada di baliknya itu. Maka kita kembali kepada dalam kitab suci. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Kita akan melihat akan dua pergumulan, saudara. Pertama, kita akan melihat sebuah pergumulan suffering dari siapa? Kalau kita akan melihat ada satu orang namanya Yairus, ya. Kita melihat ada satu orang namanya Yairus, dan Yairus memiliki pergumulan apa di situ? Yairus punya pergumulan apa di dalam hidup dia? Dia adalah seseorang yang dikatakan dalam kitab suci, dia adalah religious man. Dia adalah seorang yang religius. Dia adalah orang yang penting di dalam tradisi Yahudi. Dia dikatakan sebagai kepala ibadah dari sinagoge, kepala ibadah dari sebuah bait Allah. Dan dia dididik secara tradisi, dididik secara pengajaran, dia dididik di dalam setiap edukasi spiritual. Berarti pengetahuan teologinya ada. Berarti dia membaca firman. Berarti dia memiliki akan satu bagian di mana dia menggumulkan hal yang spiritual. Tetapi sudah kita melihat seringkali, waduh, sudah percaya sama Tuhan, sudah baca kitab suci loh, sudah menghidupi setiap firman Tuhan dan juga melayani di bait Allah loh. Apakah mereka tetap mengalami penderitaan? Justru kita melihat orang yang paling rajin melayani Tuhan, orang yang paling rajin membaca firman, dan orang yang paling dipakai Tuhan juga adalah orang yang tetap saja mengalami suffering, tetap saja harus menghadapi suffering, dan tetap saja harus percaya kepada Allah yang pasti memberikan kekuatan untuk melewati sebuah suffering. Nah, sekarang pergumulan dari Yairus apa, saudara? Pergumulan dari Yairus yaitu adalah seorang anak, yaitu the one and only daughter, yaitu anak perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun, saudara. Saudara, umur 12 tahun kira-kira bisa apa kalau sekarang itu? Nah, kalau kira-kira 12 tahun sekarang itu kira-kira sekolah apa? SD atau SMP? SMP. Sudah SMP ya? Saudara, kira-kira SMP bisa apa? Saudara, kalau di zaman dulu umur 12 tahun dianggap sudah cukup dewasa. Kalau di dalam tradisi Yahudi umur 12 tahun sudah boleh nikah. Dan di dalam tradisi Yahudi umur 12 tahun sudah mampu untuk menjadi guru buat anak-anak kecil, menjadi guru sekolah minggu buat anak-anak kecil. Saudara, dan di sini pada saat kita melihat the one and only daughter, satu-satunya anak perempuan dari Yairus, di mana dia seringkali dijaga oleh anaknya dan juga anaknya yang menjaga setiap keadaan yang ada di dalam keluarganya. Tahunya sekarang mengalami penderitaan. Mengalami akan satu hal, dia mengalami sakit dan hampir mati. Bukankah ini sesuatu yang menyedihkan? Saudara, jika kita punya seorang anak, atau nggak usah anak lah, kita memiliki saudara yang kita sangat dekat dengan dia, kita sangat memiliki relasi yang penting dengan dia, dan tiba-tiba dia sakit, dan dia sakitnya bukan sakit lagi, tapi hampir mati.
pasti kita akan kalang kabut. Kita pasti berpikir akan satu hal, bagaimana kita berusaha untuk menyelamatkan dia, berusaha untuk supaya bisa semua ini tuntas dan lewat saja. Tetapi saudara, pada saat kita melihat di sini, Yairus juga sama. Dia baca firman Tuhan, percaya Tuhan, dia percaya akan apa yang dibaca di dalam Torah dan dibaca di dalam kitab Taurat. Tetapi saudara, dia pun memiliki sebuah kegalauan tersendiri. Lalu pada saat dia galau, gimana ini anak saya sudah hampir mati, maka sudah dia mendengar ada satu berita. Dia mendengar sebuah berita bahwa Yesus datang. Dan sudah pada saat dia mendengar berita tentang Yesus datang, dia langsung cari Yesus. Dan pada saat dia cari Yesus dan pada saat dia melihat Yesus, langsung dicatat dalam kitab suci, ia tersungkur, saudara. Saudara, kata tersungkur dipakai di dalam bahasa aslinya, yaitu menyembah Yesus. Kata tersungkur di situ bukan kata hanya sekedar taruh jidat di bawah di tanah saja, tapi justru kata tersungkur di sini bicarakan di dalam worshiping Him. Saudara, worshiping Him itu menyembah kepada Yesus. Saudara, tindakan Yairus yang yaitu melakukan ketersungkuran atau melakukan sebuah penyembahan kepada Yesus, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Yairus bukan orang Kristen waktu itu. Yairus adalah orang yang melayani di bait suci. Dia adalah orang Yahudi. Dia tidak percaya Yesus adalah Mesias awalnya, ya kan? Dia belum tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dia tidak tahu apakah betul-betul Yesus adalah dari Allah atau dari setan. Maka saudara, orang-orang Yahudi masih mempertanyakan Yesus itu siapa. Tetapi pada saat Yairus mendengar berita tentang Yesus, lalu dia mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus, maka di situ Yairus melakukan tindakan yang berbahaya. Itu apa? Dia seorang melayani di bait suci dan dia memproklaim dirinya bahwa apa? Aku menyembahmu Yesus, aku tersungkur di bawah kakimu, dan aku menyembahmu sebagai Tuhan. Saudara, menyembah Yesus sebagai Tuhan, saudara, ini menjadi satu hal yang sangat berbahaya di dalam Yairus. Kedua, apa yang menjadi hal yang berbahaya dilakukan oleh Yairus? Kedua, pada waktu itu adalah hari Sabat. Kalau di dalam tradisi Yahudi, hari Sabat boleh nggak melakukan pekerjaan? Nggak boleh. Hari Sabat harus diam di rumah, tidak boleh melakukan pekerjaan. Kenapa? Kalau kamu melakukan pekerjaan, maka kamu sudah melanggar hukum Taurat. Maka di saat di hari Sabat, Yairus tahu hari Sabat tidak boleh dilakukan apa-apa. Tapi di hari Sabat dia cari Yesus, dan di hari Sabat dia tersungkur di bawah Yesus, dan disitu menyembah Yesus, meminta akan supaya Tuhan berbelas kasihan untuk menyembuhkan akan anak yang satu-satunya. Saudara, ini melanggar tradisi Yahudi. Maka saudara tahu, orang Farisi kenapa membenci Yesus, bahkan bersekongkol dengan kelompok-kelompok yang lain supaya untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus melanggar tradisi. Karena Yesus dianggap sebagai seseorang yang katanya religius, tetapi justru yang membuang akan sakralnya sebuah tradisi. Dan saudara, ini sesuatu yang berbahaya. Tetapi Yairus tidak peduli dengan side effect itu. Yairus tidak peduli dengan semuanya itu. Dia tetap menyatakan dengan dia menyembah kepada Tuhan, dengan dia tersyukur, dia memohon belas kasihan Tuhan. Anak perempuanku satu-satunya hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya dia selamat dan hidup. Dan pada saat Yairus tersungkur di depan Yesus, Yesus tergerak akan belas kasihannya. Dan Yesus berkata, aku akan pergi ke tempat di mana anak kamu berada. Saudara, kalau kita dari Yairus, kita pasti berkata apa? Puji Tuhan, ya. Kita pasti berkata bahwa puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya. Puji Tuhan, Tuhan menerima worship saya. Tuhan menerima request saya. Seringkali kita merasa bahwa kalau kita punya doa dijawab sama Tuhan, pasti kita merasa puji Tuhan. Tetapi saudara, Yairus pada saat menyatakan bahwa puji Tuhan,
sebelum itu terjadilah sebuah interruption. Muncullah sebuah interupsi. Bagaimana ada seorang perempuan yang juga bukan berumur, tapi sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saudara, menderita pendarahan selama 12 tahun. Ini adalah sesuatu yang gak gampang, saudara. Sudah diobati, tapi justru kita melihat diobati oleh tabib-tabib, justru semuanya semakin memburuk. Justru semuanya semakin membusuk. Justru semuanya akan membuat dia merasa merana selama 12 tahun. Saudara, kalian sebagai perempuan mungkin lebih bisa mencicipi kehidupan seperti ini bagaimana. Ya, itu apa? Saudara punya menstruasi. Ya. Saudara pada saat saudara punya menstruasi, saudara pendarahan. Saudara pendarahan hanya di dalam waktu-waktu tertentu. Coba bayangkan, setiap hari saudara mengalami pendarahan, dan setiap hari selama 12 tahun. Kira-kira sudah capek tidak? Pasti capek. Kita 1 bulan 1-2 hari aja sudah pusingnya minta ampun. Ini 12 tahun saudara pendarahan sama 12 tahun. Maka saudara pasti bisa melihat repotnya seorang perempuan kayak apa itu. Lalu kondisi kesehatan selama 12 tahun itu seperti apa? Kita yang perempuan pasti bisa lebih memahami. Kedua, zaman dulu tidak ada softex, ya kan? Zaman dulu nggak ada softex. Dulu pakai apa? Dulu pakai apa? Pakai kain, saudara. Dan sudah coba pikir, kalau pakai kain setelah dipakai masih dicuci nggak? Dicuci? Tidak. Zaman dulu kalau sudah dipakai untuk menghentikan pendarahan, setelah itu harus dibuang, tidak boleh dipakai lagi. Seperti sekarang, saudara pakai softex, tidak boleh setelah pakai softex dicuci lagi, dipakai lagi, kecuali kepada, gitu ya. Sudah, tidak ada orang yang mencuci softex dan akhirnya pakai lagi. Zaman dulu juga sama. Zaman dulu pada saat pakai kain untuk menutupi pendarahan tersebut, setelah pakai tidak boleh disimpan, tidak boleh dicuci, harus dibakar di atas api. Kenapa? Karena di dalam tradisi Yahudi, pendarahan itu adalah darah kotor. Nah, itu akhirnya kita melihat darah kotor harus dibuang. Kalau darah kotor tidak dibuang, maka kamu akan disimpan terus dalam tubuh. Maka tubuh kamu akan terus terkontaminat dan akhirnya kamu jatuh dalam ketidaksehatan. Nah, saudara, itu dalam tradisi Yahudi sangat ketat. Maka pakai kain harus buang selama 12 tahun, beli berapa kain untuk supaya seperti kita juga sama, berapa tahun kita pakai softex. Nah, bukan saya ya, kalian ya, pakai softex, beli softex dan buang softex, begitu banyak. Kenapa kita lihat seperti itu? Karena hal yang tidak beres harus dibuang, hal yang tidak sehat harus dibuang, hal yang keji harus dibuang. Dan itu sangat connect dengan ajaran firman Tuhan. Dosa adalah hal yang menjijikan, dan dosa tidak boleh disimpan. Dosa harus dibuang, dosa harus dibakar, dosa tidak boleh dibiarkan ada. Maka sudah ini sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam tradisi yang terus ditekankan. Itu apa? Hal yang tidak beres harus dibuang. Nah, saudara, bayangkan seorang perempuan 12 tahun mengalami pendarahan. Kira-kira orang yang seperti ini dinilai apa oleh sekelilingnya? Kira-kira orang seperti ini dinilai apa dari baik Allah? Kira-kira dinilai oleh hamba-hamba Tuhan, orang ini orang yang bagaimana? Saudara, orang-orang yang melihat perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, mereka pun mengucilkan perempuan itu. Nah, pasti ada something wrong dengan dia. Pasti ada dosa tertentu sampai pendarahan 12 tahun. Nah, berhenti. Ini pasti tayubi. Dia pasti ada hal yang tidak beres. Hayo cuy, dia ada dosa, dan dosa itu harus dibereskan. Nah, mereka mengucilkan perempuan ini. Perempuan ini nggak bisa apa-apa. Selama 12 tahun dia terus harus berusaha untuk take over itu. Nah, sudah berasa kita mendengar seperti ini.
perempuan ini melakukan sebuah interruption dengan apa? Melihat Yesus juga, dan dia tersungkur seperti Yairus juga. Tetapi beda, kalau yang tadi memohon belas kasihan, tetapi yang perempuan yang melalui pendarahan ini justru pada saat tersungkur, dia mengatakan satu hal, asal ku jamah saja jubahmu, aku pasti sembuh. Yang satu memohon belas kasihan, yang satu dengan iman memegang jubahnya dan berkata, pasti aku akan sembuh. Saudara, sebuah interruption yang luar biasa. Saudara, suka gak kita seringkali kalau di dalam kehidupan kita diinterrupt? Saudara suka tidak mengalami interruption? Saudara lagi ngomong gitu, tiba-tiba kamu langsung diinterrupt. Pada asal saudara lagi ngomong penting lalu saudara diinterrupt. Kalau saya khotbah kalian diinterrupt, saya juga kurang suka, kan? Maka interruption, tidak ada orang yang suka diinterrupt. Semua pasti inginnya lancar, orang pasti inginnya semuanya berjalan dengan sehat dan sebagainya. Tetapi saudara, perempuan ini dia dengar Yesus, lalu dia dengan aktif mendekati Yesus, lalu dia berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahmu, aku akan sembuh. Lalu saudara, dia pada saat memegang jubahnya, dia sadar, aku orang berdosa. Tapi di saat aku di dalam Yesus Kristus, aku berubah. Saudara, pada saat kita melihat di sini, mari kita bertanya, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Pertama, hidup adalah penuh penderitaan, dan hidup penuh dengan interruption. Saudara, jangan pikir hidup saudara tidak pernah diinterupsi. Saudara pasti akan menerima interupsi. Saudara, di dalam jalan hidupmu, tidak mungkin jalan hidupmu adalah jalan hidup yang lurus dan tidak pernah ada masalah. Hidupmu pasti banyak interruption, hidupmu pasti banyak akan pergumulan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana saudara melewati seluruhnya ini? Bagaimana saudara belajar melewati semuanya ini? Maka saudara, hal yang pertama yang kita bisa pelajari yaitu Yairus dan juga perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Mereka sama-sama tahu di dalam dirinya ada something wrong yang disgusting, ada something wrong yang ugly, ada something wrong yang tidak beres, yang harus dirubah dengan satu langkah yang sama, yaitu apa? Menyembah Yesus Kristus. Yaitu apa? Tersungkur di hadapan Yesus Kristus, yaitu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Maka saudara, kita diajak untuk membenci dosa dan kembali melihat semuanya itu dengan satu konsep, aku harus menyembah Allah, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan meninggalkan dosa. Tapi kita kecenderungannya sulit sekali untuk membenci dosa, saudara. Kita cenderung sekali lebih biblikal mengasihi dosa daripada kita mengasihi Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita seringkali sudah merasa, oh, gue sudah terjebak dalam dosa, ya so what gitu loh. Istilahnya kita merasa bahwa tidak ada kesempatan lagi, tidak ada yang bisa kita rubah lagi. Istilahnya seperti, saya sudah 12 tahun pendarahan, sudahlah gak mungkin sembuh lah. Ya. Seringkali kita mengalami satu suffering, kita mengalami satu kesusahan, kita merasa bahwa gua sudah tidak sanggup untuk keluar dari semua ini. Pertanyaannya, saudara, betul-betul pesimis dengan hidupmu sampai akhirnya engkau berkata, meyusiwang, tidak ada pengharapan lagi. Maka saudara, di saat saudara sampai kepada satu titik bahwa tidak ada pengharapan di dalam hidupmu, titik itulah yang seharusnya satu titik turning point saudara melihat masih ada yang dapat membawa saudara untuk kuat melewati semuanya itu sampai nanti. Maka saat Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, perempuan ini dicatat dia takut, dia gemetar, lalu dia tampil, lalu dia tersungkur, dan dia bersaksi. Perempuan ini adalah seseorang yang biasa saja, yang sangat unclean bagi orang lain, tapi justru dia memiliki ketakutan, memiliki gemetar, dia berani tampil dan tersungkur di depan Yesus dan bersaksi bahwa dia sudah menyelamatkan aku.
Saudara, seringkali kita juga sama mendengar firman Tuhan, kita sudah mendekat hati kepada Tuhan, tapi kita seringkali kurang mau aktif untuk apa? Untuk mempercayai bahwa apa? Bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan dan tanda kutip memberikan kesembuhan supaya kita dapat belajar berjalan di dalam jalan Tuhan dengan benar. Kita seringkali tidak memiliki satu keberanian untuk berkata bahwa asalku jamah saja, aku pasti akan sembuh di dalam imanku mengikut Engkau. Saudara, kita seringkali tidak bisa menjalani sebuah hasil dari hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak percaya Allah. Meskipun kita pergi ke gereja dan sebagainya, tapi dalam hidup kita sebenarnya kurang percaya sama Tuhan. Kita masih berpegang pada konsep kita sendiri, kita masih berpegang kepada asumsi kita sendiri, kita masih berpegang kepada penilaian kita. Dan tanda kutip, orang yang masih mengabsolutkan penilaian kita, justru orang itu adalah orang sebenarnya melawan Tuhan. Maka saudara, ini paradoks. Di satu sisi saudara berada di rumah Tuhan, tapi di satu sisi yang lain saudara memang adalah orang yang melawan Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat satu hal. Iman itu adalah sesuatu yang penting. Sekecil biji sawi pun itu adalah sesuatu yang mampu memindahkan gunung. Dan itu sebuah anugerah Tuhan. Oke, saudara. Maka kita melihat perempuan ini melakukan sebuah interruption. Dan akhirnya berhasil mengalami sebuah interruption. Dia mendapat berkat Tuhan. Dengan aktif dia melihat bagaimana Tuhan memberikan akan berkat. Nah, sekarang kita kembali kepada Yairus, saudara. Yairus gimana? Di saat dia melihat, aduh, diinterrupt. Anakku ini sudah hampir mati. Tetapi akhirnya Yesus diinterrupt sama perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Gua sih kasihan juga sama perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tapi anak gua juga mau mati nih. Wah, sudah di dalam dua cerita yang sama-sama suffer. Di dalam dua cerita yang sama-sama berat di sini. Mengalami pendarahan 12 tahun, anakku hampir mati. Dua kejadian yang sama-sama berat dan butuh pertolongan yang sama dari Yesus. Jadi gimana, saudara? Maka saudara, Yairus membiarkan interruption itu terjadi. Dan side effect atau hasil dari interruption itu apa yang terjadi? Akhirnya kita melihat bagaimana hasilnya, yaitu mengkhawatirkan. Hasilnya yaitu apa? Yaitu anaknya meninggal dunia. Saudara, kalau kita mengalami interruption, seringkali hasil dari interruption itu adalah kita mengalami kekhawatiran. Kadang-kadang kita harus belajar, saudara, khawatir. Kekhawatiran itu sesuatu yang baik. Kekhawatiran sesuatu yang baik, kenapa? Karena kekhawatiran itu mengajar kita untuk apa? Kekhawatiran mengajar kita untuk melihat iman saya sudah cukup benar atau tidak. Di saat sudah khawatir, disitulah iman saudara sedang diuji. Di saat sudah khawatir, disitulah iman saudara sedang dibawa dalam sebuah ujian. Saudara, maka kita harus belajar untuk apa? Setiap interruption mengajar kita untuk lebih lagi bertanya, berhikmat. Saudara, kalau kita kira-kira bertanya, kekhawatiran itu muncul untuk apa? Apa yang bisa kita pelajari dari sebuah interruption? Kenapa ada kejadian perempuan 12 tahun mengalami pendarahan, lalu anak umur 12 tahun hampir mati? Dua-dua ini kira-kira mengajarkan apa di dalam sebuah interruption itu? Kekhawatirannya bagaimana? Saudara, seringkali kita khawatir karena kita akan diberkati sama Tuhan. Ya. Bisa kita interruption, kita rasa bahwa tuh berkatku diambil sama orang lain. Saudara, kita harus belajar bahwa apa? Berkat itu bukan cuma untuk buat kita doang. Berkat itu bukan cuma diberikan pada kita saja, tapi Allah juga berhak untuk memberikan berkatnya kepada orang lain. Maka jangan marah kalau misalnya ada interruption. Bisa Tuhan mau memberkati kamu, tiba-tiba Tuhan membagi dulu berkatnya kepada orang lain. Saudara, jangan marah. Saudara, jangan komplain. Kenapa? Karena Tuhan berhak memberikan berkat kepada siapapun. Tapi problemnya kita kadang-kadang mengharapkan berkat Tuhan, tapi kita jatuh dalam egoisme diri untuk mengatakan bahwa blessing me first, bless me first, berkati saya dulu, orang lain nanti.
Saya dulu Tuhan, saya dulu. Dan itu akhirnya sesuatu yang egoisme dalam kita mengikut Tuhan. Tapi Yairus tidak melakukan hal itu, saudara. Maka kita percaya Yairus adalah kepala ibadah, rumah ibadah yang benar. Tapi problemnya itu ketika Yesus menerima sebuah interruption, melayani orang yang mengalami pendarahan selama 12 tahun di situ, datanglah sebuah informasi. Kalau zaman sekarang mungkin datanglah sebuah BBM, datanglah sebuah WhatsApp, sebuah Line, sebuah WeChat muncul. Tapi yang di zaman ini adalah apa? Orangnya sendiri datang, bukan anak perempuan itu, tapi katungnya datang. Lalu mengatakan bahwa apa? Anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi kamu menyusahkan guru? Kira-kira kalau saudara jadi Yairus lalu melihat anakmu sudah mati, lalu melihat gara-gara interruption yang muncul, kira-kira kita akan menyalahkan siapa? Perempuan itu? Ya, kamu sih melakukan sebuah interruption, akhirnya anak gua mati. Ya, itu dugaan pertama. Kedua, siapa yang disalahin? Yesus. Ya, kenapa? Yesus ngapain mengurusi interruption itu? Kamu kan sudah deal sama gua untuk apa? Selesaiin masalah anak gua. Sekarang kamu justru ladenin itu interruption. Harusnya kalau kamu lebih pagi, anak gua nanti mati. Ya kan? Ya. Akhirnya kita melihat dua dugaan ini muncul kalau kita bermain logika. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau susahkan guru? Seakan-akan Tuhan betul-betul terlambat. Seakan-akan Tuhan sungguh-sungguh di dalam tindakannya betul-betul konyol, gitu kan? Menjanjikan pertolongan, tetapi dia bikin masalah sendiri. Sudah. Di dalam keadaan seperti ini seakan-akan kita nggak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, kan? Dalam keadaan seperti ini kita merasa seakan-akan Tuhan, lu memang lambat Tuhan, lu memang benar-benar di dalam tindakanmu, kamu tidak betul-betul care dengan apa yang saya lakukan. Saya butuh berkatmu, tapi kamu menunda berkatmu. Kita seringkali mempertanyakan Tuhan dan akhirnya mengatakan bahwa Tuhan, lu nggak fair, kamu nggak fair dalam memberikan semua ini. Tetapi sudah, di saat Yesus melihat satu info, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi kamu susahkan guru? Yesus langsung berkata bahwa jangan takut, percaya saja. Maksudnya apa? Jangan kamu takut, maka percaya kepada Tuhan. Dan bersama kamu percaya kepada Tuhan, let my will be done. Kalau kita melihat di sini, memang gak semua orang bisa mengalami sakit langsung semua mengalami kesembuhan. Tetapi kita pada saat melihat apa? Di dalam setiap hidup manusia ada kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, what kind of will? Kehendak Tuhan yang bagaimana? Kita nggak tahu. Ada kehendak Tuhan yang memang anak itu mati dan akhirnya nggak pernah disembuhkan. Tapi juga ada kehendak Tuhan di mana anak itu mati dan akhirnya dia disembuhkan. Ya. Di sini kondisinya adalah Yairus takut kehilangan the one and only daughter-nya dia. Dia nggak tega melihat anaknya mati, belum married, belum punya cucu dan sebagainya. Dan pada saat mengalami semuanya itu, pasti seorang ayah depres. Tetapi Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Gitu. Ada kehendak Tuhan. Apapun hasilnya, lihat kehendak Tuhan dulu. Kehendak Tuhan itulah yang harus menjadi goal di dalam setiap kondisi. Dan akhirnya kita melihat kondisi yang terjadi yaitu apa? Akhirnya Yesus dan Yairus pergi ke rumah, dan akhirnya di situ tiba di sana kita melihat situasi sudah berubah. Situasi apa yang muncul di situ? Orang ribut, istilahnya gedumel itu membicarakan tentang apa? Waduh mati, sayang banget 12 tahun, cantik lu, coba nikah sama gua, istilah gitu kan. Waduh 12 tahun masih culun, masih apa, waduh sudah dipanggil Tuhan. Bilang waduh ini anak pinter banget ini. Dan akhirnya kita banyak sekali melihat orang-orang bergosip ria di situ. Dan situasi bukan hanya ribut saja, orang-orang menangis dan orang-orang meratap dengan suara nyaring. Nah, saudara,
Di dalam tradisi Yahudi, kalau ada orang meninggal, itu adalah satu tradisi, yaitu ada tukang nangis, ya, tukang nangis bayaran, ya. Dibayar untuk menangis. Itu ada di dalam tradisi China, ya, di Chinese tradition, khususnya di dalam kerajaan. Kalau saudara, di dalam kerajaan, di situ kalau raja mati atau gubernur mati atau wakil rakyat mati, itu mereka akan dihibur dengan tangisan-tangisan orang-orang dengan nyaring. Maka mereka dapat ibadah. Mereka dibayar untuk menangis dan mereka mendapatkan bayaran di situ. Maka itu asli atau palsu? Palsu. Tapi kenapa harus dibayar untuk menangis? Supaya bisa membawa situasi untuk apa? Untuk bisa mensupport situasi orang untuk menghormati. Nah, ini namanya entertainment, tapi di dalam konteks funeral, ya. Maka di dalam konteks funeral pun ada yang namanya entertainment. Bahaya sekali. Maka kita jangan pikir bahwa entertainment itu cuma pergi ke TV, lalu pergi lihat film dan sebagainya. Tidak. Bersandiwara itu juga adalah sebuah entertainment. Kalau di gereja pun juga ada sandiwara, itu juga entertainment. Sudah coba lihat, orang-orang berentertain, melakukan sebuah entertain dengan menangis, entertain dengan meratap, entertain dengan suara nyaring, mereka ribut-ribut. Dan pada saat keadaan seperti ini, Yesus langsung berkata, "Hei, kenapa kamu ribut-ribut di sini? Kenapa kamu nangis-nangis di sini? Kamu tahu tidak? Dia belum mati. Dia bukan mati, tapi dia tidur." Dan saudara langsung akan lihat kontrasnya. Tadi nangis-nangis, tadi ribut, lalu artinya apa? Berasa dengar dia bukan mati, tapi dia tidur. Langsung responnya, mereka menertawakan Yesus. Saudara, habis nangis, langsung berubah, saudara. Setelah dengan nangis, langsung bilang, "Haha, gila lu. Dia udah mati, lu bilang tidur." Sudah. Padahal Yesus sudah mengajarkan satu hal itu, Pak. The death is real. Kematian adalah sesuatu yang memang adalah sebuah realita. Tetapi kematian jangan dianggap sebagai sesuatu yang forever happens. Tetapi apa? Kematian itu cuma temporary. Kenapa? Ada life after death. Ada hidup setelah kematian. Yesus sudah mengajarkan sebuah doktrin di sini. Sudah mengajarkan bahwa ada life after death. Dan bisa orang mati itu bukan mati secara forever happens, tapi mati secara temporary. Tapi mereka yang menertawakan adalah orang-orang yang nggak ngerti. Yang menertawakan adalah orang-orang yang menghina, mengatakan bahwa mati ya mati, ya kan? Seringkali kita mengatakan bahwa ini sebuah kekonyolan kalau mengatakan bahwa orang mati adalah orang hidup. Nah, Yesus pas mengatakan ini, mengajarkan doktrin ini, orang kagak ngerti, Saudara, Yesus langsung usir mereka keluar. Waduh, kita kalau lihat orang, Yesus harusnya pakai ini dong, bahasa yang santun dong, ya. Pakai bahasa yang santun bilang, silakan pergi. Tidak. Yesus langsung bilang, pergi engkau. Game over. Funeral is over. Sudah, kamu pergi. Perkabungan sudah selesai. Funeral is over. Get out of here. Saudara, Yesus mengusir. Mengatakan apa? The child is not dead. She's sleeping. Dan pada saat Yesus mengatakan itu dengan ditertawakan di situ, Yesus langsung mengusir mereka, dan Yesus mengajak beberapa orang saja masuk ke dalam rumah, dan Yesus akhirnya berteriak satu kata yang sangat penting, kata yang jarang kita dengar, tapi itu satu kata yang penting, yaitu apa? Yesus berteriak talitakum. Tadi ada kata talitakum, artinya apa? Bangunlah engkau, wahai anak perempuan. Kata wake up, hey you, the daughter of Jairus. Ada satu kata bangunlah. Maka di situ kita melihat anak perempuan itu akhirnya bangkit, berdiri dan berjalan.
Dan kita melihat seseorang yang sudah dikatakan mati, tapi Yesus berkata bahwa ada life after death, dan aku akan membuktikan bahwa ada life after death, yaitu dengan anak perempuan ini akhirnya bangkit, berdiri, dan berjalan melalui satu kata, bangunlah. Maka saudara, memang Tuhan tidak membangkitkan semua perempuan di seluruh dunia yang mati untuk bangkit. Ngapain? Saudara, Tuhan justru kenapa membangkitkan anak Yairus? Karena Tuhan mau mengajarkan satu doktrin, yaitu ada life after death. Tuhan sedang mengajarkan bahwa mati bukan forever happen, tapi mati pun ada satu hal yang impossible tapi menjadi possible, yaitu ada life dibuktikan. Melalui apa? Melalui anak Yairus bangkit dari kematian. Maka sudah banyak orang gonjang-ganjing hanya membicarakan tentang apa? Wah, mari kita fokus kepada mukjizatnya. Mari kita fokus kepada apa, kebangkitan orang mati. Kalau memang ada semua, sudah itu apa, hamba-hamba Tuhan yang katakan adalah penyembuh ilahi, ya. Suruh mereka bukan hanya untuk menyembuhkan orang sakit, juga suruh mereka untuk membangkitkan orang mati. Kita melihat kenapa kalau mereka tidak melakukan itu. Maka di sini Yesus punya pesan, Yesus punya message, dan pasal Yesus punya message bahwa aku berkata, talitakum, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka life after death is real. Maka pengajaran tentang ada hidup setelah kematian itu adalah pengajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan saudara coba lihat, ada hal yang menarik. Yesus melakukan kesembuhan ilahi kan? Yesus melakukan kesembuhan ilahi. Tapi ada satu hal yang penting, itu apa? Yesus mengatakan, tidak boleh kasih tahu ya. Saudara, selama ini orang melakukan kesembuhan ilahi, mereka membukakan kesembuhan tersebut supaya, coba lihat, kalau bukan Yesus siapa yang menyembuhkan? Ayo, kamu nggak mau percaya, lu nggak mau percaya, ya? Kondisinya seperti itu kan, seringkali kita lihat. Tapi saudara, kita lihat kitab suci berbeda. Di dalam kitab suci justru Yesus tidak boleh kasih tahu ya mujizat ini, tidak boleh kasih tahu hal yang menakjubkan ini, tidak boleh kasih tahu. Yesus bukan mempamerkan kesembuhan, bukan mempamerkan kebangkitan orang mati. Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa itu adalah untuk pamer, untuk supaya orang lain tanda kutip bertobat. Mungkin kita bilang, loh itu kan bagus, itu kan gaya pelayanan yang luar biasa. Yes, tapi bukan yang benar dalam konteks Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk mempamerkan seperti itu. Maka kita kembali, kenapa ada interruption? Dan akhirnya kita lihat setelah ada interruption, Tuhan masih memberikan pengharapan kepada anak perempuan ini. Sekali lagi, konsep kehendak Tuhan sedang diajarkan. Aku mau memberkati siapa, itu urusanku. Dan di saat aku akan membangkitkan atau tidak, itu juga adalah urusan Tuhan. Maka saudara, mari kita belajar untuk mengutamakan urusan Tuhan. Kalaupun kita harus berkorban, biarlah pengorbanan kita tetap di dalam urusan Tuhan. Kalau kita berada dalam urusan Tuhan, maka sudah nothing tulus kok. Sudah pasti akan dapat memperoleh akan hal yang benar di dalam konteks Tuhan. Nah, saudara, kenapa kata wake up ini menjadi penting? Seringkali kita ini adalah orang-orang yang sudah bertobat, karena kita mengatakan bahwa aku sudah berikut Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Tapi seringkali kita belum berhasil untuk mematikan dosa kita sendiri. Kenapa, saudara? Kenapa kita seringkali tidak bisa keluar dari dosa? Kita masih melakukan dosa, kita masih tidak bisa untuk bertobat tanda kutip. Kenapa bisa demikian? Apa yang kita bisa saya pelajari dari bagian yang kita baca ini? Saudara, saya kira ada 3 hal yang kita harus belajar. Pertama, saudara, seringkali kita tidak rela berinisiatif. Saya tahu, memang inisiatif Tuhan itu pasti adalah yang paling utama. Tapi paling tidak Tuhan juga mengajak kita untuk berinisiatif. Istilahnya apa? Tuhan mengajak kita untuk peduli. Peduli terhadap apa? Peduli terhadap kerohanian saudara. Bisa saudara sebagai seorang yang mengikut Tuhan,
Saudara peduli nggak dengan kerohanianmu? Saudara peduli nggak dengan dosa-dosamu? Saudara peduli nggak dengan setiap pergumulanmu? Saudara, kepedulian itu adalah satu hal yang akan mengajak saudara untuk apa? Melihat bahwa hidupmu itu pasti banyak yang harus dikoreksi. Kalau saudara sadar bahwa hidupmu adalah orang hidup yang perlu dikoreksi, saudara akan menyadari bahwa saya membutuhkan firman, maka saya membutuhkan saat teduh. Saya membutuhkan pemahaman Alkitab. Saya membutuhkan akan gereja. Saya membutuhkan komunitas. Saya membutuhkan akan satu pembicaraan yang membawa saya lebih mengenal kepada Tuhan. Maka sudah inisiatif ini, kepedulian ini ada tidak dalam hidup saudara? Kalau saudara nggak pernah mengisi, saudara nggak pernah untuk berinisiatif untuk membawa bagian-bagian ini menjadi bagian yang perlu untuk diubah, bagaimana mungkin saudara bisa bertumbuh? Bagaimana mungkin saudara bisa berkata say no kepada dosa? Bisa saudara nggak pernah mengisi. Kedua, saudara, kita melihat bisa belajar dari perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Pada saat dia mendengar Yesus, dia tersungkur di hadapan Yesus, dan dia dengan aktif untuk apa? Dengan aktif peduli, dengan aktif mencari, dan dengan aktif beriman. Saya nggak tahu saudara seberapa besar keaktifan saudara di dalam saudara mempercayai Tuhan dan mencari Tuhan. Seringkali datang ke gereja aja kita masih susah, kita masih harus diingetin, datang ke gereja ya, jangan lupa ya, ayo ya, habis hadir, kita masih suka untuk mengingatkan orang lain. Kenapa? Karena kalau orang lain itu lebih suka diperhatikan, ya. Gila perhatian, bahasa kasarnya. Seringkali kita ingin diperhatikan, kalau kamu nggak pakai gua juga nggak akan datang. Tapi kalau di kontak, gua baru akan datang. Kayak begini saudara, ini adalah satu hal yang kita mesti pelajari bahwa jangan sampai kita diperhatikan baru saudara mau tetap involve. Saudara, ada satu jemaat yang lucu saudara, itu terjadi di China saudara. Ada satu jemaat yang itu, kalau tidak dikontak dia nggak akan datang. Betul-betul saudara, ini kebangetan. Ya. Dikontak baru oh ya datang. Ya. Pada saat itu 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Selalu berpikir, karena dia merasa bahwa gereja butuh saya untuk datang ibadah. Saya baru dengar kotak itu, saya harus berkata, kalau kamu punya konsep seperti itu, inilah kamu. Kita justru mengundang kamu datang, karena kamu yang butuh firman Tuhan. Bukan kami yang butuh jemaat, tapi jemaat kamu butuh Tuhan. Kalau kamu masih punya konsep seperti itu, kami karena butuh kamu, kami kontak kamu, lalu akhirnya kamu berkata yes, maka nyalakan. Pada saya berkata seperti itu, dia marah sekali. Tapi saudara, saya percaya marah ada 2 macam. Marah di bawah selama-lamanya, ada marah yang cuma 1 hari selesai. Dan akhirnya saya bersyukur anak ini 1 hari selesai. Makanya besoknya datang dan mengatakan, saya minta maaf, konsep saya baru sadar saya salah. Dan akhirnya apa? Saya selama ini pikir gereja, kenapa terus kita ojok-ojokin orang, acak-acak orang, terus kita ajak orang yang sama. Orang itu pada saat merasa bahwa aduh ini gereja memang butuh persembahan saya, oh gereja memang butuh jasanya saya. Dan akhirnya apa? Akhirnya supaya gereja ini ada dia baru beres. Dan akhirnya itu terjadi. Setelah saya mau bicara itu dengan keras sekali, akhirnya dia berkata bahwa saya hari ini berubah, mau berubah. Saudara, ya. Maka saudara, ini hal yang kedua, belajar untuk aktif, bukan untuk pasif mencari Tuhan. Mari kita belajar dengan aktif mencari. Apa yang kurang di dalam kerohanianmu? Apa yang kurang? Kau kurang Bible study, kau kurang merenungkan firman, kamu kurang untuk memiliki komunitas. Mari perbaiki bersama-sama. Itulah kerajaan Allah, itulah konteks gereja Tuhan. Dalam konteks pelayanan, saudara. Kita bukan sibuk satu dengan yang lain, tapi kita mari aktif untuk memperbaiki, aktif untuk saling mengisi. Kenapa? Kita sama-sama berdosa dan kita harus urusin dosa orang lain dan dosa kita sendiri. Kita sama-sama mengisi. Itulah fungsi dari sebuah fellowship bersama.
Ketiga, saudara, yaitu hidup kita seringkali mati karena apa? Karena kita kurang beriman mengikut Tuhan. Kita mengatakan cuma seperti ini, kehidupan seperti begini, tidak ada yang greget tanda kutip. Buat apa sih saya berkorban begitu banyak? Dan akhirnya apa? Seringkali kita merasa pengorbanan kita nggak worth it, dan akhirnya bisa kita lihat di sini, kita akhirnya kurang beriman. Sudah kadang kesulitan datang, penderitaan datang adalah untuk membuktikan kamu butuh iman. Justru kesulitan ada untuk mengajar saudara lebih lagi berpegang kepada Tuhan. Maka maukah saudara berkata, saya adalah orang yang kurang inisiatif, saya adalah orang yang kurang aktif, saya adalah orang yang kurang beriman. Tapi Tuhan, saya rindu saya seperti anak perempuan itu. Mungkin saya juga mati rohani saya. Tapi Tuhan berkata, Talitakum, Tuhan berkata, hey, the daughter of Jairus, wake up. Dan biarlah itu menjadi satu hal. Biarlah kita juga wake up. Kita juga dipanggil untuk apa? Untuk bangun. Dipanggil untuk bangkit, berdiri dan berjalan melayani Tuhan dan mengerjakan pekerjaannya. Saudara, maka mari kita belajar mendengar firman, belajar mencari Tuhan, beriman di dalamnya, dan biarlah kita melihat berkat Tuhan adalah suatu berkat yang sungguh-sungguh hidup. Saudara, di saat saya melayani Tuhan, saya mempercayai satu hal bahwa saya hidup adalah untuk Tuhan. Sejak saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kemana saja kamu mau pimpin saya rindu saya bisa pergi. Maka saya tidak habis-habisnya traveling terus. Tiap bulan saya traveling terus ke 10 kota, 11 kota, 15 kota. Saya mencapekkan hidup saya. Untuk apa? Mencapekkan hidup saya bukan untuk mengejar goal, untuk ambisi saya. Saya sendiri kecapean, tetapi saya kecapean bukan karena mengejar sesuatu. Saya kecapean karena saya terlalu lamban mengikut Tuhan. Tuhan tunjukin, Daniel pergi sini, pergi sini, pergi sini. Saya terlalu lamban. Dan saya menemukan kelemahan saya. Tapi dalam kelemahan saya mau harus excuse atau tidak? Tidak. Kenapa? Saya dipercayakan Tuhan untuk bisa visit lebih banyak tempat. Saya harus kerjakan. Kenapa? That's my call. Ini adalah sebuah hal, saya harus belajar beriman. Kalau saya tidak belajar beriman, maka semuanya pasti tidak bisa saya nikmati. Tapi sudah semua ini akhirnya Tuhan bukakan. Kenapa? Karena ini kamu adalah hamba-Ku, Daniel. Maka kemana aku pimpin, di situlah kau harus. Saya seperti apa? Saya seperti bangsa Israel, di mana Musa berkata, mari pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan masa saya ikut, saya kadang-kadang berkata, Tuhan, kamu kok gak kurang kasih aku berkat ya? Aku kurang air nih, aku kurang daging nih. Terus putar-putar 40 tahun capek nih. Saudara, saya merasa saya seperti bangsa Israel. Ada sukut-sukut, saya berkata, ada. Tetapi Tuhan tetap menuntun dan menuntun. Dan saya percaya di saat Tuhan menuntun dan Tuhan intervensi, Tuhan mengajarkan kita bahwa ada yang perlu dibangkitkan dalam hidup kita. Pertanyaannya, do you want to wake up? Maka bila hari ini firman Tuhan mengajak saudara sekalian untuk apa? Mari saudara, suffering, violence is always there. Tapi bila kita bangkit di dalam Tuhan, wake up di dalam Tuhan, untuk berdiri dan berjalan dan menjalani setiap apa yang Tuhan tunggu. Untuk apa? Segala kemuliaan Tuhan. Amin. Kita dapat berdiri, kita bisa berdiri. Bapak Ibu, kami bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang kami dengar. Kami rindu kami dapat belajar ya Tuhan, untuk kami menyadari bahwa hidup kami adalah jauh daripada apa yang benar. Tapi Tuhan, kami bersyukur Tuhan mau datang untuk membangunkan kami yang mati rohani ini. Untuk kami dapat dengan takut gemetar berani menampilkan diri dengan tersungkur di depan Tuhan, kami jadi saksi-Mu
untuk kami pergi memberitakan Injil. Pakailah kami yang ada di Taichung ini ya Tuhan, dan biarlah kami satu persatu Tuhan tilik, satu persatu kami mengalami jamahan Tuhan, dan kuasa-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang dibangunkan oleh Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat. Tolonglah kami ya Tuhan yang kurang beriman ini, supaya kami semakin belajar beriman, semakin belajar bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama gereja segala abad membaca satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah